Makanya gitu kalau bisa hidupkan siar-siar itu. Kadang ada yang sekolah di umat Islam juga mengharam-haramkan gitu. Bid'ah juga Ustaz. Tak boleh dibuat Nabi itu Ustaz. Bid'ah itu, kafir itu, neraka itu. Pak, monggo sudah Pak Mangan bisa masuk aku ya Allah. Padahal kata Rasulullah, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang merintis perbuatan baik dalam Islam walaupun di zaman Rasul tidak ada, maka mereka mendapatkan pahala. Masya Allah, kita mendapatkan pahala. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Asy-Syaikh Hasan Basri, seorang tokoh tasawuf, muhaddis, ulama besar, zuhud, beliau mengatakan, seandainya aku punya emas setinggi bukit Uhud, lalu kemudian aku jual emas itu dan uangnya aku biayai untuk peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kebayangkan gitu punya omeh setinggi bukit Uhud, berapa duit itu ya Allah. Ibu tahu berapa tinggi bukit Uhud? Bukit Uhud itu lebih tinggi daripada bukit tinggi yang ada di Sumbar sana. Dijual, duitnya itu bisa untuk mensejahterakan satu kampung, satu kabupaten, bahkan satu provinsi. Tapi duit itu kata Hasan Basri kusedekahkan untuk memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak kenal dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, juga seorang tokoh tasawuf, dia pernah mengatakan, apabila ada orang-orang muslimin dan muslimat membesarkan nama Allah, membesarkan nama Rasulullah, memuji Rasulullah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Kita adalah golongan orang-orang yang beriman. Satu tadi apa fadilahnya? Dapat pahala 10. Dua apa tadi fadilahnya? Kita dianggap orang-orang bertakwa. Tiga apa fadilahnya? Kita dianggap orang-orang yang beriman kepada Allah. Tiga keutamaan bagi mereka yang memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal ini adalah bulan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya pujian itu banyak jenisnya ibu-ibu, banyak jenisnya. Ada namanya pujian itu hamdulillah binafsihi, yaitu pujian Allah untuk dirinya sendiri. Dasarnya Pak Ustaz, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, aku ini adalah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini namanya hamdulillah nafsihi, hamdulillah nafsihi. Yang kedua ada namanya hamdulillah khalqihi, pujian Allah kepada makhluknya. Itulah pujian Allah kepada makhluknya, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, salah satu pujian Allah. Bahkan dalam ayat menyebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah bahwasanya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala aku hadirkan sosok yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka bergembiralah, kata Allah. Ini pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pujian itu terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Itu namanya hamdulillahi khalqihi, pujian Allah kepada makhluknya, kepada kekasihnya, kepada Rasul dan Nabinya. Ada namanya hamdu khalqihi ilallah, itu pujian makhluk kepada Allah. Contohnya apa Pak Ustaz? Itulah dia selesai kita sholat, membaca zikir, tahlil, tahmid, tahmid kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo ramai. Subhanallah walhamdulillah
la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak lagi pujian yang lainnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 7 pujian kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya hamdu khalqi ilallah. Ada namanya hamdu khalqi ila khalqihi. Itu pujian makhluk kepada makhluk. Boleh Ustaz, boleh, asalkan jangan melebihi pujian kita kepada Allah. Contoh, apa itu pada nak rajin ni solat di masjid itu tak pernah tinggal tu. Baik panen hai, baik hujan naik, tetap dia datang ke masjid tu. Sebab dia orangnya rajin, orangnya baik, soleh. Boleh Ustaz, boleh. Itu nampak dia nak elok akal ni. Allah pakai jilbab ni, rajin ni, solat duha tak usah nikahnya, baca Quran banyak lembarnya dibacanya. Solat tahajud, ya Allah. Ada foto baik ibu tua lama ni kekik semua sombongnya dah. Semua ditogornya sampai gilo pun ditogornya. Baik goyangnya, baik betul. Boleh kita muji dia, boleh, tak apa-apa. Tapi jangan sampai pujian kita melebihi daripada muji Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh itu apa Ustaz? Yang tak boleh itu hamdu khalqihi nafsihi, yaitu pujian makhluk kepada dirinya sendiri. Itu namanya memuji diri sendiri, tak boleh. Ya kan? Sebab apa? Itulah yang disampaikan Mak Abah Habib dulu. Kita tak boleh memuji diri kita sendiri, tak boleh. Sebab apa? Orang yang suka memuji diri sendiri, matinya jadi anggau. Matinya jadi anggau. Anggau sebelah. Baik. Anggau tu nak suka minta nasi soju di kotak belakang awak, nasi soju. Tak ada lah ya. Domestik ada ya kan? Mudah-mudahan anggau itu dengan dongan ceramah Ustaz lain kabur. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan wa'ammahumullahu ta'ala birahmatihi wa ridwan. Orang-orang yang memuji Rasulullah, Allah akan anugerahkan kepadanya rahmat dan keridhaan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini Allah ridhoi hidup kita, amin. Allah ridhoi keluarga kita, amin. Allah ridhoi pemimpin-pemimpin kita, amin. Allah ridhoi tokoh-tokoh agama kita, amin. Allah ridhoi masyarakat dan kampung kita, amin. Sehingga insya Allah berkah kampung kita dan Allah turunkan rahmat dari langit dan bumi, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tu baru pembukaan, belum isi tu lah. Dah ada yang menguak belum? Kalau ada yang menguak lebih daripada 3 kali, acung tangan lah. Tak bisa dilanjutkan itu. Kalau dilanjutkan kalau sumpah awak, kalau tak mau sumpah tu, iya kan? Berhantu gitu kawan. Ketika usia Abdul Muttalib 70 tahun dan Abdullah 24 tahun. Pada saat itu Abdul Muttalib memanggil Abdullah anaknya, wahai anakku kesini. Ada apa ya? Ku tengok kau sudah dewasa, layak kiranya kau berumah tangga. Ayah ingin melihat dan menengokmu menikah. Sebagaimana harapan ini tentu ada pada setiap orang tua yang ketika anaknya belum menikah. Lalu kemudian Abdullah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa menikah sementara aku belum punya jodoh ayah. Apa kata Abdul Muttalib, tak usah khawatir, ada informasi bahwasanya di pojok Madinah sana ada seorang wanita yang auratnya terjaga, jarang keluar rumah, yang masih mempunyai rasa malu, wanita soleha. Insya Allah dia itu layak kunikahkan kepadamu wahai Abdullah. Bayangkan, wanita yang terhormat, yang mulia, yang semua tubuhnya tertutup. Beda dengan wanita-wanita kini, betina-betina kini. Kalau betina dulu sering pakai baju kuang, kemana-mana pakai baju kuang.
koi pesta pakai baju kuang. Dulu belum tahu yang namanya jilbab, maklumlah uang kampung yang konon baju kuang. Koi keundangan pakai baju kuang. Ai panih nogang melantang tu matuai dokek-dokek di rumpun-rumpun kepala pakai baju kuang. Ditanya tak panih tu, lebih panih apinya aku daripada matuai ngaponing tukang kamera kan. Dia tu lah posisi kita apa-apa. Tengok aku balik kan sana. Posisi awal aja tak apa-apa. Ya kan? Pakai baju kuang, tandunya dia punya asuman. Nah, orang dulu sering pakai baju kuang, anak-anak kini sering pakai baju kuang. Ada kuang. Kalau kini ke kuang pendeknya, kuang ketatnya, kuang seksinya, kuang akalnya, kuang imannya, kuang ajar Ustaz. Coba dulu lewat depan Ustaz. Udah lewat yang pakai pendek tadi depan Ustaz, sibuk salah Ustaz memandangnya. Dipandang beko berdosu, tak dipandang nanti ikut bang laga. Berdosu jadinya kan. Begitu, masya Allah. Apalagi yang perempuan jangan sampai sompek memakai celana Hawaii. Apa itu Pak Ustaz celana Hawaii? Hawaii hancur wanita Islam. Bahaya tu. Kalau Hawaii itu biasanya selutut itu celana Hawaii. Yang jantan pakai tak apa-apa sebab aurat jantan sampai lutut dan pusat. Tapi yang betina perempuan ibu-ibu tak boleh pakai celana Hawaii. Hawaii yang selutut itu tak boleh pakai itu. Yang selutut namanya Hawaii. Yang sejongkal di atas lutut namanya aduhai. Tambah lagi sejongkal hai. Yang hai itu yang bahaya. Aduh Hawaii, aduh hai. Ustaz punya jemaah banyak. Ustaz kondang terkenal di mana-mana. Masya Allah, ceramahnya banyak ditonton. Sebab yang hai itulah luluh hatinya. Pejabat-pejabat yang terkenal, Masya Allah, setiap ucapannya selalu didongang. Punya masa yang banyak, pengaruhnya luar biasa. Sebab yang hai itulah jatuh karirnya. Ikulah yang bahayanya yang hai kok. Aku paling takutlah kalau berjumpa dengan yang hai kok. Itu bahaya, hati-hati. Anak kuliah yang ingin kuliah S1 4 tahun bisa tak selesai sebab apa? Yang hai kok. Tak tanggung-tanggung kuliah jauh sampai ke Bandung. Pulang dari Bandung bawa anak 3. Paning ayahnya Allah. Khusus kau kuliah di sana jauh-jauh. Biar menjadi yang membunuh. Tahu-tahu kau buat anak siapa kau tak ada ya, anak aku ya nyo. Ya Allah, kok bisa? Itulah dia. Hai. Boleh takutlah hai gula. Yang elok tu hai tu apa? Hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Hai bukan masalah tu, sebab mengajak kita solat dan mengajak kita untuk menang. Tapi kalau hai butino tadi tinggi goli nengok ayah aku pun takut juga. Mudah-mudahan ustaz bisa diberikan kesabaran menjauhi daripada godaan yang hai tadi. Sampai di mana tadi? Hai. Itu ningeknya kan. Jadi Sayyidah Aminah adalah orang yang soleh, penduduk kampung yang daerahnya belum terkontaminasi oleh pergaulan bebas khasiat dan lain sebagainya. Maka kata Abdul Muthalib, layak kiranya aku nikahkan engkau dengannya. Apakah kau setuju wahai Abdullah? Maka Abdullah menjawab, sami'na wa ata'na. Saya siap ya, saya taat, saya mendengar. Kenapa Abdullah langsung spontan mengatakan menyetujui? Sebab ayahnya adalah ayah-ayah yang soleh, anaknya adalah anak-anak yang soleh. Ketika seorang ayah yang soleh menawarkan sesuatu kepadanya yang baik, maka anak tak akan bisa menolak. Kalau anak sekarang kan enggak, kau dengan anak sekolah mohon maaf ya, sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya tetapi Siti Nurhalizah. Siti Nurhalizah pun udah tua dia. Sekarang zaman Siti Badriah yang lagunya cantik. Laguannya. Alhamdulillah ternyata mereka menikah.
Jadi Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah. Abdul Muthalib pada waktu itu juga dalam keadaan muda menikah dengan Halah anak pamannya, sehingga lahirlah anak Hamzah yang menjadi pakcik pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah menikah dengan Sayyidah itu pada bulan Rajab. Apalagi Sya'ban, Ramadan, lanjut Syawal, apa lagi? Januari itu lainnya. Itu bulan Masehi. Di pasar kalau ada. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas 9 bulan usia normal sempurna saat seorang ibu hamil. Ini ada pelajaran nih. Ada orang menikah bulan Rajab, lahir anak bulan Syawal. Roncang betul. Nikah bulan Rajab, lahir anak bulan Syawal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Bulan menikah, lahir anak suang. Sementara usia normalnya hamil itu 9 bulan. Ompek ke 9 bulan berapa boleh kurangnya itu? 5 bulan. Nah 5 bulan itu kemana? Punya pas sudah nikah udah berisi 5 bulan. Tapi kami Pak Ustaz mendatangi pesan tak nampak. Oh kini kan bisa diakal-akalinya. Apa dia ambil kain saung ayahnya, dikiknya kuat-kuat, dikobeknya kuat-kuat, hanya pas di dalam tak nampak. Kasihan gitu yang ada dalamnya. Akhirnya apa? Lahir anak cacat. Sebab apa? Pergaulan bebas. Makanya ada istilah Zainuddin MZ, kalau misalkan mobil itu tabrakan, pihaknya pasti ke dalam. Tapi kalau manusia yang tabrakan, pihaknya ke depan. Akulah malu dan malu. Nah, pada usia kehamilan Sayyidah Aminah 1 bulan, pada saat itu Aminah tidur dan bermimpi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Sayyidah Aminah, sesungguhnya di dalam janinmu itu ada seorang rasul, seorang nabi yang kelak akan lahir menjadi seorang pemimpin besar. Tidak hanya pemimpin bagi penduduk bumi, tapi pemimpin bagi penduduk langit. Tidak hanya pemimpin bagi penduduk bumi, tapi pemimpin bagi seluruh alam semesta. Apabila dia lahir nanti, kasih namanya Muhammad. Pada usia kehamilan 2 bulan, Siti Aminah juga bermimpi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Isa menyampaikan kepada Siti Aminah, Sayyidah Aminah, apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya di dalam janinmu itu ada seorang nabi yang kelak akan lahir menjadi pemimpin besar. Apabila dia lahir nanti, maka buat namanya Muhammad. Masya Allah. Artinya apa? Ahli tafsir, ahli hikmah banyak menyimpulkan, siapa saja yang ibu-ibu ketika hamil kemudian dia tertidur dan di dalam tidurnya bermimpi ketemu para nabi dan rasul, bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan ulama-ulama yang besar, bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang karamah, maka ketika anaknya lahir tidak jauh berbeda akhlaknya sesuai dengan yang dimimpikan oleh ibunya, insya Allah menjadi ulama besar. Menjadi nabi tak mungkin, sebab nabi sudah ditutup, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalkan dia bermimpi bertemu dengan ulama-ulama besar, lahir anaknya, kelak anaknya itu berakhlak menjadi orang yang seperti yang dimimpikan ibunya. Pak Ustadz, iya bini aku hamil Pak Ustadz, mantap lah, terus subur tu payah sampai anak pemiku hebat sampai anak tiap tahun produksi dia susun paku. Boleh, tandu hebat. Jadi Pak Ustadz dia suka tidur, biarlah dia tidur. Kasihan gitu. Soalnya yang hamil itu bertambah 1 bulan kehamilannya, buatnya sama
sebuah batu bata, bukan batu buluk tu, buluk tu buat duit, tapi sebuah batu bata 1 bulan. Tambah kehamilan 2 bulan berarti 2 batu bata. Tambah kehamilan 3 bulan berarti 3 batu bata. Kalau 9 bulan berarti 9 batu bata. Ikiklah bagi laki-laki yang tak percaya apa yang diceritakan oleh bininya. Ambil batu bata itu 9 buah, masukkan ke dalam kain saung, kemudian ikik, bawa berjalan. Bawa berjalan. Oh, buat Pak Ustaznya. Lo dapat nyobik do pinggang sakit, poik sakit, uwek kuasukan putih. Pak Ustaz hamil juga, Pak Ustaz hamil juga. Cuman bawa 2 batu bata. Isinya mata enggak? Anak kucing. Jadi bawaannya nak si tidur tu Pak Ustaz, mantap lah. Ya kan? Soalnya penderitaan luar biasa kalau hamil tu. Cuma dia mimpi Pak Ustaz, apa mimpinya? Mimpi ketemu anggau dikoja setan pakai lain-lain besar. Ternyata pas lahir anaknya pangai anggau, pangai setan. Sebab apa? Sebab waktu dia hamil dan dia tidur bermimpi bukan bertemu dengan orang-orang soleh, tapi orang-orang yang salah. Kenapa bisa kita ketemu dengan orang-orang yang salah? Sebab sebelum tidur tak berwudu, sebab sebelum tidur tak membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Qudsi. Makanya ibu hamil selalu digoda oleh syaitanir rajim. Kemudian setelah 9 bulan, lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Dilahirnya di mana Pak Ustaz? Di kota Mekah. Tanggal berapa Pak Ustaz? Itulah yang sering kita dengar. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. Nyanyi-nyanyi yang macam itulah kalau kita nyanyikan dapat pahala. Nyanyi-nyanyi yang macam itulah yang kalau kita nyanyikan bertambah iman kita. Nyanyi-nyanyi yang macam itulah yang membuatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan nyanyi-nyanyi yang lain. Mentang-mentang hobi lagu India, ibuknya lagu India. Ya Allah, musykurani kibajatumuh gungunani kibajatumuh jia jaina orang kiare jia jaina kono diare. Kawan mencret salah makan kono diare. Lagu-lagu yang macam itu ya tak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Tapi kalau mau menyanyikan lagu yang kukarang, insya Allah dapat pahala. Memang pandai setengah lagu, pandai lah. Aku bukan penyanyi ecek-ecek. Penyanyi ecek-ecek. Apa judul lagunya Pak Ustaz? Tua-tua keladi atau tua-tua bantal. Kalau tua-tua keladi dah biasalah, makin tua makin menjadi. Tapi kalau tua-tua bantal, makin tua makin gatal. Aduh nyanyi Pak Ustaz, aduh lah. Ikut kisah si tua keladi, makin tua makin menjadi. Di mulutnya lah tak ada gigi, tapi seleonya masih tinggi. Uban putih dihitamkan, gigi palsu dikonakan, pakai kacamata hitam, lamun lenggang anak gaya lah jangan. Suasana pela tadi isaukan, dek menuikan seleo badan. Kulit lunjai apa? Lupuh ha.
kulit lunjai udah tinggal tulang, tak sodanya hilang melayang. Nampak jadi lewat amat tu mulai tu pikat mengatur siasat gimana biar dapat. Itu dia kulit udah lunjai. Aku ya dia kulit udah lunjai tak isawakan pangai pilu badan sakit baulah muangai. Tahu muangai? Sakit mah biasa kalau sakit itu tak ada suami kecuali nama obat sembahyang. Ayah sakit ya mah. Kayak batu ini kan, tujuan udah kabur, gigi udah gugur, kulit udah luntur, tak lama dah masuk pintu kubur. Habislah kono bantai malaikat. Hanya ini macam itu, tak apa kok mungkin fikir sadar taubat. Di 12 Rabiul awalnya itu mantap. Atau lagu-lagu sholawat, masya Allah. Tapi berkah gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Lanjut. Nampak anak-anak yang hafal kan? Jadi telah kalau pemikul yang nyanyi kan, yang lain tak terdengar tahu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang sekolah itu hafal jumlahnya cuma jadilah daripada tak berbunyi ya. Itu sama aja orang tua kita dulu, kalau anaknya lahir kita dibuatkan ayunan. Kalau situ namanya pujunan, tapi kami situ namanya junan. Tahu junan? Buayang. Apa yang terdongak di telinga anak tak ada lain doa omak kita menundukkan kita, mengayunkan kita kalimat-kalimat Allah yang selalu disampaikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang tua kirim sama Allah, maksudnya anak dalam ayunan, kemudian dia ambilnya HP, putarnya musik, lagunya apa? Ku menangis betapa kejamnya dirimu atas diriku. Itu lagu ini. Jadi disenandungkan orang tua gitu, masya Allah. Ada terkira kisah sambil mondoa tu, tolonglah sayup-sayup di telinga kita sampai kiri masih terngiang-ngiang itu ayunan mahir. Masa yang silam anak Nabi Nuh Kan'an namanya, terkira kisah masa yang silam anak Nabi Nuh Kan'an namanya, karena durhaka pada ayahnya sengsara hidup kesudahannya. Karena durhaka pada ayahnya sengsara hidup kesudahannya. Kalau mak kita tak apa sama lah aja ibu tadi itu. Tak apa-apa yang bonceng berbunyi. Lahirlah Nabi kita tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu tentara Abraha Ashram ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah lindungi rumahnya. Keadaan mereka hancur rumat seperti daun yang dimakan ulat.
kiriman dari pasukan ababil, maka itulah dalam surah Al-Fil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita baca di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh seorang ulama mutaakhir, ulama-ulama belakang ini yang bernama Syekh Syafir Rahman Mubarak Al-Puri, dia mengatakan sesungguhnya nama Abraha itu lengkapnya adalah Abraha Ashraf, seorang gubernur Yaman pada waktu itu. Dia iri kepada Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi orang-orang beribadah, yang selalu ramai pusat-pusat perdagangan di situ, sehingga dia ingin membangun bangunan yang sama di Yaman supaya orang yang ramai ke Ka'bah bisa pindah ke Yaman. Dibangunlah bangunan yang mirip dengan Ka'bah, petaknya sama, warnanya sama, pakai kain juga dipasang di Yaman. Tapi apa yang terjadi? Orang tak mau pindah, meramaikan bangunan yang dibuat oleh gubernur tersebut. Nama bangunannya Al-Khalis, Al-Khalis. Sehingga dari itulah dia marah. Sebelum penghancuran itu terjadi, dia kirimkan seorang yang bernama Aswad bin Maksud untuk merampas harta-harta orang Mekah, untuk merampas uang-uang orang Mekah, untuk merampas ternak-ternak orang Mekah. Dan pada saat itu yang dirampas ternyata ternaknya milik kakeknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 200 ekor onta. Bayangkan itu, dia bawa ke Yaman sehingga Abdul Muthalib mengetahui bahwa ontanya hilang. Tak ada lain yang mencuri kecuali pengikut-pengikut Abraha. Karena pada waktu itu Abdul Muthalib adalah orang yang disegani. Dia datang ke Yaman sambil mengatakan kepada Abraha, hei, apa mau ambil engkau di Sigoya? Ya, adik kan, main bahasa lebih kuat itulah. Dia aku dong, aku nampak potong, apa perintahkan pengikut abang untuk ambil kan? Masih ke. Kata Abraha kan, dari belakang ambil 200 ekor unta. Apa kata Abraha? Inna hazal bait dinu abika Ibrahim. Bukankah Ka'bah itu adalah bangunan peninggalan Nabi Ibrahim terlebih dahulu? Iya. Kenapa kamu tidak khawatir terhadap bangunan itu? Kamu lebih khawatir kehilangan ontamu. Maka pada saat itu Abdul Thalib mengatakan, inni ana rabbul ibli wa inna li hadzal bait rabban khamahu. Sesungguhnya onta itu punyaku, onta itu milikku, maka aku yang menjaganya. Sementara Ka'bah itu punya Allah, Ka'bah itu milik Allah, dan Allah lah yang menjaganya. Inilah yang menjadi dasar bagi ulama-ulama kita yang apabila agama ini dilecehkan, dia diam-diam saja. Yang kalau misalkan ada orang yang ingin menyerang masjid, menyerang musola, dia diam-diam saja seolah tidak beraksi, sementara yang lain sibuk beraksi dan mengecap orang ini tak peduli terhadap Islam. Sebab apa? Sebab yang namanya syariat Islam punya Allah, masjid punya Allah, musola punya Allah. Kalaupun ada yang melecehkan, Allah yang menjaganya. Tunggulah saat kehancuran mereka. Cuman bagi yang tidak senang ketika agama ini dilecehkan juga punya dalil dan punya dasar. Apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yusaddid aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolongmu dan Allah akan meninggikan maqammu, kedudukanmu. Jadi semua ulama, baik yang membiarkan saja ketika Islam dicaci maki segala macamnya, punya dasar, punya dalil. Yang membela 212 itu ya juga punya dasar. Nah, kita sama kita jangan beradu, kita sama kita jangan bucokak. Itu namanya cokak, kalah jadi abu, menang jadi sama-sama tak adu gunanya. Paham? Jelas itu sama umat muslim. Sana takbir Allah Akbar. Itu muslim takbirnya takbir Allah Akbar. Takbir sama takbir di lagunya. Ayam juga di lagunya, Allah juga di lagunya. Apa yang terjadi?
bencana. Jadi kalau kita umat Islam sudah berpecah belah, apa yang akan terjadi? Bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di topik kita itu jangan sampai ada yang berpecah. Pak, bisa dimengerti? Paham? Lanjut. Sudah? Sudah? Minum aku dulu boleh? Pada aku yang menggorokkan gula. Upoluh anak, upoluh ha.